Mencintai istri tetangga. Pertemuan pertama. Lingkungan perumahan pagi hari. Suasana pagi yang tenang di sebuah perumahan yang asri. Matahari baru saja terbit, memberikan cahaya keemasan yang lembut pada setiap sudut. Burung-burung berkicau, dan angin sepoi-sepoi meniupkan aroma bunga dari taman-taman kecil di sekitar rumah. Di salah satu rumah di perumahan tersebut, seorang pria bernama Arman membuka pintu depan rumahnya. Usianya sekitar 35 tahun, dengan wajah yang tenang namun menyimpan kesedihan yang mendalam. Arman adalah seorang duda. Istrinya meninggal setahun yang lalu, meninggalkan dia dalam kesepian yang menyakitkan. Arman keluar rumah untuk mengambil koran yang biasa diletakkan oleh Loper di depan pintu pagar. Sementara itu, dari rumah sebelah, seorang wanita bernama Rina keluar dengan membawa sekantong sampah kecil. Rina, berusia sekitar 30 tahun, adalah seorang istri yang cantik namun terlihat lelah dan kurang bahagia. Wajahnya berseri, tapi di balik senyuman itu, ada perasaan kesepian yang sama seperti Arman. Arman dan Rina tidak pernah berbicara sebelumnya, meskipun mereka tinggal bersebelahan selama beberapa tahun. Arman selalu melihat Rina sebagai wanita yang anggun, sementara Rina selalu merasa ada sesuatu yang misterius dan menarik dari Arman. Arman melihat Rina yang sedang membuang sampah. "Pagi, Bu Rina. Pagi yang cerah ya." Rina terkejut sedikit tapi segera tersenyum. "Pagi, Pak Arman. Iya, cerah sekali. Kebetulan saya ingin menyiram tanaman juga." Arman tersenyum tipis. "Tanaman di rumah ibu memang selalu terlihat segar. Punya tangan dingin ya." Rina tersenyum lebih lebar, merasa dihargai. "Ah, cuma hobi kecil saja. Saya suka melihat tanaman tumbuh subur. Rasanya menenangkan." Percakapan mereka berlangsung singkat, namun ada perasaan hangat yang mulai tumbuh di antara keduanya. Setelah saling mengucapkan selamat pagi, mereka kembali ke rumah masing-masing, namun pikiran mereka tetap berada pada momen singkat tersebut. Arman tidak bisa melupakan senyuman Rina, sementara Rina merasa ada yang berbeda dari pertemuan itu. Malam harinya, di dalam rumahnya, Arman duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandangi foto mendiang istrinya yang tergantung di dinding. Rasa kesepian yang biasa menghinggapinya setiap malam terasa sedikit berkurang, seolah pertemuan dengan Rina memberikan secercah cahaya di hatinya yang gelap. Sementara itu, di rumah sebelah, Rina terbaring di tempat tidurnya. Suaminya, Budi, sudah tertidur lelap setelah pulang kerja larut malam seperti biasa. Rina menatap langit-langit kamar, mengingat percakapannya dengan Arman. Hatinya merasa hangat, tapi di sisi lain, ada perasaan bersalah yang mulai muncul. Namun, ia berusaha menepisnya, berpikir bahwa itu hanya perasaan sesaat. Kebersamaan yang mulai terasa. Taman perumahan, sore hari. Sore hari yang cerah di taman perumahan. Anak-anak bermain di ayunan dan perosotan, sementara orang tua mereka duduk di bangku taman, mengawasi mereka. Taman ini adalah tempat yang tenang dan damai, cocok untuk sekedar bersantai dan melupakan sejenak masalah kehidupan. Arman sedang berjalan-jalan sendirian di sekitar taman. Ini adalah salah satu kebiasaan rutinnya setiap sore untuk meredakan pikiran dan menyegarkan diri. Sambil berjalan, ia melihat Rina duduk sendirian di bangku taman. Wajahnya terlihat murung dan terkesan sedang berpikir keras. Arman merasa ada sesuatu yang salah, dan tanpa ragu, ia mendekati Rina. Arman, dengan suara lembut. "Loh, Bu Rina sendirian saja di sini." Rina mengangkat wajahnya, mencoba tersenyum. Ia sedang ingin menenangkan pikiran, lagi banyak pikiran di rumah. Arma duduk di sampingnya, menjaga jarak yang sopan. "Kalau boleh tahu, apa yang membuat ibu terlihat sedih?" Rina terdiam sejenak, ragu untuk berbicara, tapi akhirnya menghela napas panjang. "Budi, dia semakin sibuk dan jarang di rumah. Kadang saya merasa kesepian." Rina tidak pernah berbicara seperti ini dengan siapapun, apalagi dengan tetangga. Namun, ada sesuatu tentang Arman yang membuatnya merasa nyaman untuk berbagi. Mungkin karena Arman adalah seorang duda yang pernah merasakan kehilangan, atau mungkin karena Rina benar-benar membutuhkan seseorang untuk mendengarkan.
Arman, dengan penuh perhatian. Saya mengerti perasaan itu, Bu Rina. Kehilangan seseorang atau merasa diabaikan bisa sangat menyakitkan. Terkadang kita hanya butuh seseorang untuk berbicara. Rina tersenyum tipis, merasa sedikit lega. Terima kasih, Pak Arman. Budi bukan orang yang buruk, dia hanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tapi, saya merasa ada jarak yang semakin jauh di antara kami. Percakapan mereka mengalir dengan alami. Rina merasakan kelegaan karena bisa berbicara dengan seseorang yang mau mendengarkan, sementara Arman mulai merasakan simpati yang lebih dalam terhadap Rina. Ia melihat betapa rapuhnya Rina di balik penampilan luarnya yang tegar. Setelah beberapa saat, mereka berdua terdiam, menikmati keindahan sore yang tenang. Matahari mulai tenggelam di cakrawala, memberikan warna keemasan yang hangat di sekitar mereka. Arman merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rina, dengan segala kesedihannya, telah menyentuh hati Arman yang selama ini beku. Awal perasaan terlarang. Halaman rumah Arman, malam hari. Malam yang sepi di perumahan. Suara jangkrik dan angin malam yang sejuk mengisi keheningan. Arman duduk di bangku kayu di halaman rumahnya, menikmati ketenangan malam. Dia sering melakukan ini untuk menenangkan pikirannya, terutama setelah pertemuannya dengan Rina tadi sore. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Rina, senyumannya, dan suara lembutnya. Saat Arman sedang tenggelam dalam pikirannya, pintu rumah sebelah terbuka. Rina keluar, terlihat masih mengenakan pakaian santai yang sama seperti tadi sore. Dia tampak ragu sejenak, lalu melihat Arman di halaman. Rina berjalan perlahan ke arah pagar, suaranya pelan. Pak Arman. Arman melihat ke arahnya, tersenyum hangat. Bu Rina, ada yang bisa saya bantu? Rina melangkah masuk ke halaman Arman, merasa aneh namun juga merasa perlu untuk melakukannya. Boleh saya duduk di sini sebentar? Arman menunjuk bangku di sampingnya. Tentu, duduk saja, malam ini tenang sekali. Rina duduk di samping Arman, dan mereka berdua menikmati keheningan malam. Tidak ada kata yang terucap di antara mereka selama beberapa saat. Rina merasa nyaman berada di dekat Arman, sementara Arman merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Rina, dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Arman, saya tidak tahu mengapa, tapi saya merasa aman berada di dekatmu. Arman menatap Rina dengan perasaan yang campur aduk. Rina, saya tahu ini tidak seharusnya terjadi, tapi saya merasa sesuatu yang berbeda ketika bersama denganmu. Rina menatap balik Arman, matanya mulai basah. Arman, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi ini salah. Kita tidak boleh. Percakapan mereka terhenti. Rina menundukkan kepalanya. Air mata mulai mengalir. Arman merasa bimbang. Tetapi dia tahu bahwa perasaan ini semakin sulit dikendalikan. Mereka berada dalam situasi yang berbahaya, namun juga tak bisa melepaskan diri dari perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Setelah beberapa saat, Rina berdiri dengan enggan, melihat Arman dengan tatapan penuh emosi. Rina, dengan suara gemetar, "Aku harus pergi, ini tidak boleh berlanjut. Aku mencintai suamiku, Arman. Aku tak ingin menghancurkan pernikahanku." Arman mengangguk perlahan, meskipun hatinya merasa sakit. "Aku mengerti, Rina. Aku juga tidak ingin kamu terluka. Tapi ketahuilah, aku akan selalu ada jika kamu butuh seseorang untuk berbicara." Rina memaksakan diri untuk tersenyum, meski hatinya bergejolak. Dia berbalik dan berjalan kembali ke rumahnya, meninggalkan Arman yang masih duduk di bangku, termenung. Malam itu, perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan. Arman tahu bahwa dia harus menjaga jarak, tapi hati kecilnya juga mengatakan bahwa Rina adalah sosok yang membuat hidupnya kembali berwarna setelah sekian lama. Sementara itu, di dalam rumahnya, Rina berusaha tidur. Tetapi pikirannya terus kembali ke percakapannya dengan Arman. Dia mencintai Budi, suaminya,
Tetapi perhatian dan kelembutan yang ditunjukkan Arman membuatnya merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Dalam kebimbangan ini, Rina menyadari bahwa dia berada di persimpangan yang berbahaya, di mana satu langkah yang salah bisa menghancurkan semuanya. Ketegangan yang meningkat. Ruang tamu rumah Rina, beberapa hari kemudian. Beberapa hari telah berlalu sejak pertemuan malam itu. Rina berusaha menghindari Arman, berusaha fokus pada rumah tangganya. Namun, semakin dia mencoba, semakin pikirannya terikat pada pria yang tinggal di sebelah rumahnya. Pada hari itu, Budi pulang lebih awal dari biasanya, sesuatu yang jarang terjadi. Rina terkejut, namun dia juga merasa senang, berpikir bahwa mungkin Budi mulai memperhatikan rumah tangga mereka. Budi, dengan senyum lelah, meletakkan tas kerjanya di meja. Hari ini aku bisa pulang lebih awal, jadi kupikir kita bisa makan malam bersama. Rina tersenyum, meskipun ada rasa bersalah yang menghantui. Itu ide yang bagus. Aku akan menyiapkan makan malam. Yo. Budi mengambil remote dan menyalakan televisi, tampak sedikit canggung. Sudah lama kita tidak berbicara. Maaf, aku terlalu sibuk dengan pekerjaan. Rina berhenti sejenak, kemudian menatap Budi dengan serius. Budi, kita perlu bicara tentang ini. Aku merasa ada jarak di antara kita. Aku merasa sendirian. Budi tampak terkejut mendengar kata-kata Rina. Dia tahu bahwa pekerjaannya telah menyita banyak waktunya, tetapi dia tidak menyadari bahwa Rina merasa sejauh ini. Sementara itu, di balik kata-kata Rina, ada bayangan Arman yang terus menghantui pikirannya. Rina tahu bahwa dia harus jujur pada dirinya sendiri dan pada Budi, namun dia juga takut akan konsekuensi dari kejujuran tersebut. Budi menghela napas, mencoba meredakan suasana. Aku tahu, Rina. Aku minta maaf. Pekerjaan memang penting, tapi kamu lebih penting. Aku akan mencoba lebih baik lagi. Rina tersenyum lemah, menundukkan kepala. Aku harap begitu, Budi, karena aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Malam itu, mereka makan malam bersama, namun suasananya canggung. Rina terus memikirkan Arman, sementara Budi tampak lebih fokus pada makanan di depannya daripada pada istrinya. Rina merasa semakin terjebak dalam situasi yang rumit, dan meskipun Budi berjanji untuk berubah, dia tahu bahwa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Pertemuan rahasia, sebuah kafe di luar perumahan, siang hari. Beberapa hari kemudian, Rina menerima pesan dari Arman. Pesan itu singkat, hanya meminta untuk bertemu di sebuah kafe di luar perumahan mereka. Rina merasa ragu, tapi rasa penasaran, dan keinginannya untuk berbicara dengan Arman mengalahkan keraguannya. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi, meskipun hatinya penuh dengan kebimbangan. Arman sudah menunggu di sudut kafe, jauh dari pandangan orang-orang. Saat Rina masuk, dia langsung melihat Arman dan berjalan menuju meja tempat Arman duduk. Wajah Arman terlihat serius, berbeda dari biasanya. Arman, dengan suara tenang namun tegas. Terima kasih sudah datang, Rina. Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Rina duduk dengan gugup, mencoba menenangkan diri. Apa yang ingin kamu bicarakan, Arman? Ini semua terasa salah. Arman menatap Rina dengan intens. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, Rina. Setiap hari, setiap malam, aku merasa ada sesuatu yang salah jika aku tidak bertemu denganmu. Rina merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia tahu bahwa dia tidak seharusnya berada di sana. Namun kata-kata Arman mencerminkan perasaannya sendiri. Ada ketertarikan yang tidak bisa dihindari, meskipun mereka berdua tahu bahwa itu salah. Rina, dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Arman, kita tidak bisa terus begini. Aku mencintai Budi, tapi... Arman memotongnya, suaranya penuh emosi. Tapi kamu juga mencintaiku, Rina. Aku bisa melihatnya di matamu. Kata-kata Arman membuat Rina terdiam. Dia tidak bisa menyangkal perasaannya lagi. Namun, dia juga tidak bisa mengkhianati suaminya.
Perasaan terjepit antara dua dunia, Rina merasa seperti terjebak dalam sebuah perang batin yang tidak memiliki jalan keluar. Mereka duduk dalam keheningan, saling menatap tanpa kata-kata. Rina merasakan air matanya mulai menggenang, namun dia menahannya. Arman juga tampak tertekan, tapi dia berusaha keras untuk tetap tenang. Arman, dengan suara yang lebih lembut. Aku tidak ingin membuatmu menderita, Rina. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diriku sendiri. Perasaan ini nyata, dan aku tahu kamu juga merasakannya. Rina, menggenggam tangannya sendiri, berusaha menenangkan diri. Arman, kita harus berhenti. Ini tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak ingin kehilangan keluargaku. Arman mengangguk, meskipun hatinya merasa hancur. Dia tahu bahwa Rina benar, namun perasaan cinta yang tumbuh di antara mereka tidak bisa begitu saja diabaikan. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk mengakhiri pertemuan itu. Rina kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk, sementara Arman tetap di kafe, merenungi semua yang telah terjadi. Konflik batin. Rumah Arman malam hari malam itu, Arman duduk di ruang tamunya dengan lampu yang redup. Dia menatap gelas anggur di tangannya, merenungkan semua yang telah terjadi. Bayangan Rina terus terlintas dalam pikirannya, membuatnya merasa semakin tertekan. Arman tahu bahwa apa yang dia rasakan untuk Rina adalah cinta yang tidak seharusnya, tetapi dia tidak bisa menyangkalnya. Arman, apa yang harus kulakukan? Aku mencintainya, tapi aku tidak ingin menghancurkan hidupnya. Budi adalah suaminya, dan dia layak untuk bahagia. Tapi aku juga ingin bahagia. Arman merasa terjebak dalam perasaannya sendiri. Setiap kali dia mencoba untuk melupakan Rina, perasaan itu justru semakin kuat. Dia merasa seperti seorang pria yang sedang tenggelam, berusaha untuk tetap di permukaan, namun semakin tenggelam dalam lautan emosi yang dia tidak bisa kendalikan. Sementara itu, di rumah sebelah, Rina juga merasakan konflik batin yang sama. Dia mencintai Budi, tetapi cinta untuk Arman tidak bisa begitu saja diabaikan. Rina merasa bersalah, tetapi dia juga tidak bisa memaksa dirinya untuk melupakan Arman. Malam itu, Rina terbaring di tempat tidurnya, sementara Budi tertidur di sebelahnya. Pikirannya dipenuhi oleh Arman, dan perasaan bersalah mulai menghantui dirinya. Rina tahu bahwa dia harus membuat keputusan, tetapi keputusan itu akan menjadi yang tersulit dalam hidupnya. Konflik batin. Malam semakin larut, dan Rina masih terjaga. Dia duduk di tepi tempat tidurnya, memandang Budi yang tertidur lelap. Wajah suaminya tampak tenang, tanpa tahu bahwa istrinya sedang berjuang melawan perasaan yang bertentangan di dalam hatinya. Rina tahu bahwa dia harus mengambil keputusan yang berat, tetapi setiap kali dia mencoba untuk berpikir jernih, perasaannya kepada Arman kembali menghantui. Di rumah sebelah, Arman juga tidak bisa tidur. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamunya, mencoba untuk menemukan cara keluar dari situasi ini. Cinta yang dia rasakan untuk Rina telah tumbuh terlalu kuat untuk diabaikan, tetapi dia juga sadar bahwa jika mereka terus melanjutkan hubungan ini, itu akan membawa kehancuran bagi mereka berdua. Sebuah keputusan yang sulit. Kamar Rina, pagi hari. Pagi hari yang dingin dan sunyi. Rina akhirnya tertidur setelah semalaman bergulat dengan pikirannya. Namun, tidurnya tidak nyenyak, penuh dengan mimpi-mimpi yang mengganggunya. Saat dia terbangun, matahari sudah mulai menyinari kamarnya, tapi rasa lelah masih terpancar di wajahnya. Budi sudah pergi bekerja, meninggalkan catatan singkat di meja rias, mengatakan bahwa dia akan pulang larut malam seperti biasa. Rina, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus berbicara dengan Arman, tapi aku juga harus jujur pada Budi. Ini tidak adil bagi mereka berdua, dan terutama tidak adil bagi diriku sendiri. Rina tahu bahwa dia harus menghadapi kenyataan. Dia mencintai Arman, tetapi dia tidak bisa mengkhianati suaminya. Perasaan bersalah yang semakin kuat membuatnya sadar bahwa hubungan ini tidak bisa berlanjut. Rina memutuskan untuk mengakhiri semuanya, meskipun hatinya merasa hancur. Rina keluar rumah dengan perasaan berat.
Dia menyiapkan dirinya untuk berbicara dengan Arman, untuk mengakhiri hubungan yang telah tumbuh di antara mereka sebelum semuanya terlambat. Dengan langkah yang mantap, dia berjalan menuju rumah Arman dan mengetuk pintu. Perpisahan yang menyakitkan. Ruang tamu Arman, pagi hari Arman membuka pintu dan melihat Rina berdiri di depannya. Wajah Rina terlihat tegang, tapi ada keteguhan dalam sorot matanya. Arman bisa merasakan bahwa Rina telah membuat keputusan, dan itu membuat hatinya semakin berat. Dia mengundang Rina masuk, dan mereka duduk di ruang tamu yang tenang, hanya ditemani oleh suara detak jam di dinding. Arman, dengan suara pelan. Rina, aku tahu mengapa kamu datang. Aku juga sudah memikirkannya. Rina, mengangguk, menundukkan kepala. Arman, aku tidak bisa terus seperti ini. Kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai Budi. Aku tidak bisa menghancurkan pernikahanku. Kata-kata Rina membuat hati Arman terasa seperti diperas. Dia tahu bahwa Rina benar, tetapi mengucapkan selamat tinggal tidak pernah semudah itu. Arman merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus mengakhiri semuanya sebelum terlambat. Arman menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku mengerti, Rina. Aku juga tidak ingin kamu terluka lebih dalam. Mungkin ini yang terbaik untuk kita berdua, meskipun rasanya sangat berat. Mereka saling menatap, menyadari bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Perasaan cinta yang pernah tumbuh di antara mereka harus diredam, meskipun itu berarti mereka harus menjalani hidup tanpa kehangatan satu sama lain. Air mata mulai mengalir di pipi Rina, dan Arman merasakan matanya juga mulai basah. Namun, mereka berusaha untuk tetap kuat, mengetahui bahwa ini adalah keputusan yang benar. Rina, dengan suara serak. Arman, terima kasih untuk semua yang telah kamu lakukan. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Arman menggenggam tangan Rina untuk terakhir kalinya. Aku juga tidak akan melupakanmu, Rina. Aku akan selalu mengenang saat-saat kita bersama, meskipun kita harus berpisah. Mereka saling berpelukan untuk terakhir kalinya, merasakan kehangatan yang pernah mereka bagi. Setelah beberapa saat, Rina menarik diri dan berdiri. Dia menatap Arman dengan penuh kasih, kemudian berbalik dan meninggalkan rumahnya, tanpa menoleh lagi. Kembali ke kehidupan semula. Rumah Rina, sore hari Rina pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega karena telah membuat keputusan yang sulit. Di sisi lain, hatinya hancur karena harus melepaskan seseorang yang dia cintai. Ketika dia masuk ke rumah, Rina merasa rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Dia tahu bahwa dia harus melanjutkan hidupnya dengan Budi, tetapi bayangan Arman akan selalu ada di sudut hatinya. Budi pulang larut malam seperti biasa. Rina menyambutnya dengan senyum yang dipaksakan, berusaha untuk menjaga suasana tetap normal. Mereka makan malam bersama, tetapi tidak banyak bicara. Rina berusaha keras untuk kembali ke rutinitasnya, tetapi ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Meski begitu, dia tahu bahwa dia harus kuat demi pernikahannya. Malam itu, setelah Budi tertidur, Rina duduk sendirian di ruang tamu. Dia memandangi cincin pernikahannya, merasakan beban di hatinya. Rina tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang benar, tetapi itu tidak menghilangkan rasa sakit yang dia rasakan. Dia memejamkan mata dan berdoa agar perasaannya kepada Arman perlahan-lahan memudar, agar dia bisa mencintai Budi seperti dulu. Hidup yang terus berjalan. Beberapa bulan kemudian waktu berlalu, dan hidup terus berjalan. Rina dan Arman jarang bertemu setelah perpisahan mereka. Setiap kali mereka bertemu di lingkungan perumahan, mereka hanya saling menyapa dengan sopan, tanpa ada tanda-tanda dari hubungan masa lalu mereka. Rina mulai fokus kembali pada keluarganya, sementara Arman berusaha untuk melanjutkan hidupnya dengan berusaha melupakan Rina. Budi mulai lebih sering berada di rumah, dan perlahan-lahan hubungan mereka mulai membaik. Meskipun Rina masih menyimpan perasaan untuk Arman,
Dia bertekad untuk tidak membiarkan itu mempengaruhi pernikahannya. Rina berusaha keras untuk memperbaiki hubungan dengan Budi, dan meskipun butuh waktu, mereka mulai menemukan kembali cinta yang dulu pernah mereka miliki. Di rumah sebelah, Arman juga mencoba melanjutkan hidupnya. Dia sering berusaha untuk tidak memikirkan Rina, meskipun itu tidak selalu mudah. Arman tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dia miliki, dan meskipun sulit, dia harus belajar untuk melepaskannya. Taman perumahan, sore hari. Beberapa bulan kemudian, Rina sedang berjalan di taman perumahan, menikmati sore yang tenang. Dia merasa lebih damai sekarang, meskipun bayangan Arman masih kadang-kadang menghampirinya. Saat Rina duduk di bangku taman, dia melihat Arman berjalan di kejauhan. Mereka saling memandang sejenak, dan ada senyuman kecil yang tersirat di bibir mereka. Rina. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama, tapi aku bersyukur pernah mengenalnya. Hidup harus terus berjalan, dan aku harus merangkul apa yang ada di depanku. Arman membalas senyum Rina dari kejauhan, lalu melanjutkan jalannya. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah membuat keputusan yang benar, meskipun hati mereka tidak sepenuhnya sembuh. Namun, mereka juga tahu bahwa hidup memberikan kesempatan baru, dan mereka harus terus maju, meninggalkan kenangan masa lalu sebagai bagian dari pengalaman hidup mereka. Malam itu, saat Rina dan Budi makan malam bersama, mereka berbicara lebih banyak dari biasanya. Rina merasakan kehangatan kembali dalam pernikahannya, dan dia berdoa agar bisa melanjutkan hidup dengan damai bersama suaminya. Di rumah sebelah, Arman duduk di teras, menikmati malam yang tenang. Meskipun ada kekosongan di hatinya, dia tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik.